Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Jumat 12 Juni 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu melalui firman-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai renungan ini, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam menjalani hari yang Engkau berikan. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran, ketakutan, dan segala hal yang melemahkan iman kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya, taat, dan berjalan bersama-Mu dalam setiap keadaan. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan hidup kami menjadi terang bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-29 tertulis demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi pilihan, mengikuti kehendak manusia atau tetap mengikuti kehendak Allah. Kadang tekanan dari orang lain, keadaan, atau ketakutan membuat kita tergoda untuk mengabaikan kebenaran Tuhan. Petrus dan para rasul mengalami hal yang sama. Mereka dilarang memberitakan tentang Yesus. Mereka mendapat tekanan, ancaman, bahkan hukuman, tetapi mereka memilih untuk tetap taat kepada Allah. Mereka menyadari bahwa perintah Tuhan memiliki tempat yang lebih tinggi daripada ancaman manusia. Ketaatan kepada Allah bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, penolakan, bahkan kehilangan sesuatu. Namun Tuhan melihat hati yang setia. Ketika kita memilih jalan Tuhan, kita percaya bahwa Dia tetap menyertai dan menguatkan kita. Ayat ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang perkataan, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap masalah hidup. Mari bertanya, apakah keputusan ini menyenangkan hati Tuhan? Terkadang manusia melihat keberhasilan dari apa yang nampak di luar, tetapi Allah melihat kesetiaan hati. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah taat, karena ketaatan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus dapat membawa dampak besar dalam rencana Tuhan. Tekanan mungkin datang untuk membuat kita menyerah, tetapi iman mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang lebih besar daripada setiap masalah kita. Ketika kita memilih taat kepada kehendak Allah, kita sedang memilih jalan yang membawa kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang patut kita renungkan dari nats kita pagi ini? Mari kita pertanyakan ke dalam hati kita masing-masing.
Apakah ada hal dalam hidup saya yang membuat saya lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? Atau apakah saya tetap memilih kebenaran Tuhan ketika ada tekanan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikan kami hati yang setia dan keberanian untuk selalu menaati-Mu. Tolong kami agar tidak mudah goyah oleh tekanan dunia, tetapi tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya. Dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.